Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak kelas 11 MIPA. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan bagaimana kita menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada kesetimbangan partikel. Misalkan kita dihadapkan pada kasus seperti di bawah ini, di mana sebuah benda digantungkan pada seutas tali sehingga membentuk seperti pada gambar seperti ini. Anggaplah berat benda atau beban yang kita gantung adalah W. Sementara kalian diminta menentukan berapa tegangan tali pada kedua tali ini. Nah, selanjutnya bagaimana langkahnya? Langkah pertama, kita harus membuat dulu sumbu koordinat XY, di mana O nanti kita buat sedemikian rupa sehingga tepat di titik perpotongan tali ini. O nanti inilah yang akan menjadi pusat kesetimbangan dari sistem partikel tersebut. Setelah kita buat sumbunya, kemudian kita tentukan sudut pada masing-masing tali ini terhadap sumbu X. Anggaplah pada potongan yang pertama ini atau tali yang pertama ini adalah alfa, dan kemudian pada yang kedua adalah beta. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan gaya yang bekerja. Gaya yang pertama adalah gaya berat atau W, di mana vektornya diwakili oleh vektor W ini yang arahnya menuju ke pusat bumi atau vertikal menuju ke pusat bumi. Kemudian gaya yang kedua adalah gaya tegangan pada tali T1. Kita gambarkan sebagai vektor T1, dan berikutnya adalah tegangan tali pada T2. Kita gambarkan sebagai vektor T2. Sehingga kita punya tiga gaya di sini, yaitu T1, T2, dan W. Selanjutnya pada masing-masing tali ini, baik T1 maupun T2, harus kita uraikan gayanya, yaitu pada T1 kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana besarnya pada sumbu X nanti adalah kita anggap misalnya saja T1X, dan pada sumbu Y komponennya kita beri nama T1Y. Nah, pada tali yang kedua atau T2 kita uraikan komponennya terhadap sumbu X, yaitu T2X, dan pada sumbu Y adalah T2Y. Dengan demikian kita sekarang sudah punya gaya-gaya pada masing-masing sumbu, yaitu pada sumbu X adalah T2X dan T1X, dan pada sumbu Y adalah T1Y dan T2Y, di mana adalah komponen-komponen gaya yang merupakan komponen dari T1 dan T2 yang sudah kita uraikan tadi. Selanjutnya, ingat bahwa syarat kesetimbangan partikel adalah bahwa resultan gaya pada sumbu X harus sama dengan 0, dan resultan gaya pada sumbu Y harus juga sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menganalisis bagaimana gaya pada sumbu X. Perhatikan bahwa di sumbu X kita punya dua gaya, yaitu T2X yang arahnya ke kanan. Selanjutnya kita berharga positif, dan T1X yang arahnya ke kiri. Selanjutnya kita beri harga negatif. Dengan demikian kita peroleh bahwa T2X min T1X nanti harus memenuhi syarat sama dengan 0. Berapa T2X? T2X adalah T2 cos beta komponennya,
dan T1X adalah T1 cos alfa. Sehingga kita punya persamaan 1 berupa T2 cos beta min T1 cos alfa harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita analisis gaya pada sumbu Y. Di sini kita peroleh bahwa pada sumbu vertikal ini yang ke atas adalah T1Y dan T2Y, masing-masing kita beri nilai positif, sedangkan yang ke bawah adalah B atau berat dari beban tadi kita beri nilai atau harga negatif. Dengan demikian persamaannya akan menjadi T1Y plus T2Y min B sama dengan 0. Nah, berapa T1Y adalah T1 sin alfa dan T2Y adalah T2 sin beta. Dengan demikian kita punya persamaan T2 sin alfa plus T2 sin beta plus T1 sin alfa min B sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan dua persamaan tadi, selanjutnya kalian bisa menyelesaikan dengan pilihan dengan cara substitusi atau dengan cara eliminasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh penerapannya pada bagian berikut. Misalkan dari contoh di atas, kita anggap bebannya misalkan saja 100 Newton dan membentuk posisi sudut seperti ini. Bagaimana kita menentukan kanan talinya? Setelah kalian uraikan gaya-gayanya seperti tadi, ingat ini sudutnya 60 tadi di sini, maka di sini adalah 30 derajat. Sedangkan ini perseberangan, maka kalau di sini 30, di sini juga 30. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Syaratnya tadi adalah bahwa jumlah atau resultan gaya pada sumbu X 0 dan resultan gaya pada sumbu Y 0. Pada gaya sumbu X kita akan memperoleh persamaan, perhatikan, yaitu T2 cos alfa atau cos 30 min T1 cos 30 harus sama dengan 0. Karena ini sudutnya sama, nilai kosinusnya juga sama, kita bisa menganggap bahwa T2 harus sama dengan T1. Ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Sedangkan pada sumbu Y adalah T1 Y T2Y min W harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai-nilainya karena T1Y adalah T1 sin 30 dan T2 adalah T2 sin 30 dikurangi besarnya beban tadi atau berat beban tadi sebesar 100 Newton. Kita punya persamaan kedua. Dari persamaan 1 kita tahu bahwa T2 sama dengan T1, maka T2 ini bisa kita substitusikan menjadi T1. Kita akan memperoleh persamaan T1 sin alfa atau sin 30 maaf, ditambah T1 lagi sin 30 karena ini menggantikan T2 tadi yang sama dengan T1 min 100. Ingat bahwa sinus 30 adalah setengah, maka kita dapatkan harga setengah T1 ditambah setengah T1 lagi minus 100 sama dengan 0. Setengah ditambah setengah adalah 1, maka kita dapatkan harga T1 adalah 100 Newton. Sementara harga T2 tadi sama dengan T1, dia juga berharga 100 Newton. Nah, demikian sekalian, mudah bukan? Selanjutnya kalian bisa memperdalam latihan-latihan ini, semakin banyak berlatih akan semakin mudah untuk kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan kesetimbangan partikel. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.